Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas kewarganegaraan 2, yaitu mengenai masalah atau kasus-kasus yang sering terjadi di sekitar saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadila Hanana dengan NIM akhir 206. Saya dari kelas E, angkatan 2023. Masalah atau kasus yang sering terjadi di sekitar saya yaitu masalah kehilangan barang atau kecurian barang. Kehilangan barang adalah suatu kejadian di mana seseorang kehilangan barang miliknya. Kasus atau masalah seperti ini hampir setiap orang pernah mengalaminya. Dalam kasus-kasus tersebut, ada banyak faktor yang menyebabkan kehilangan barang. Yang pertama, sering tergesa-gesa sehingga lupa peletakan atau posisi barang. Di sini, bisa saja orang yang sedang tergesa-gesa meletakkan barang penting di tempat yang tidak aman, sehingga bisa saja barang tersebut hilang atau diambil oleh orang lain. Yang kedua, tidak menyimpan barang dengan baik. Biasanya hal seperti ini sering terjadi karena kita sendiri yang tidak menjaga barang itu dengan baik, sering meletakkan barang di tempat yang tidak aman. Teruntuk lagi pada orang-orang yang bekerja di kantoran, sering meletakkan barang-barang atau dokumen penting di tempat yang tidak aman atau tempat-tempat yang sering menjadi tempat bermain anaknya di rumah. Selanjutnya yaitu suka meminjamkan barang ke sembarang orang. Di sini kita perlu waspada karena ketika kita meminjamkan barang ke orang lain, bisa saja orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab atas apa atau barang yang kita pinjamkan. Jadi, jikalau kita ingin meminjamkan barang kepada orang lain, kita harus tahu asal-usulnya dan apakah dia bisa bertanggung jawab atas barang yang kita pinjamkan. Yang terakhir yaitu membawa terlalu banyak barang ketika bepergian. Ketika bepergian, kita terlalu banyak membawa barang seperti pergi traveling dan lain-lain. Pada saat pergi traveling, kita membawa banyak barang-barang dan pada saat pulang atau kembali ke rumah, kita tidak tahu apakah barang-barang yang kita bawa tersebut bisa kita ingat atau bisa kita membawa kembali dengan utuh atau seperti yang sebelumnya kita bawa. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yaitu kurangnya wadah atau tempat untuk menginformasikan barang yang hilang atau kecurian. Yang selanjutnya, informasi mengenai barang hilang atau penemuannya sulit didapat karena tidak adanya suatu media atau alat yang dapat menangani kasus ini. Selanjutnya, ada alternatif kebijakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi yang kehilangan barang, bahwasanya dia bisa melaporkan ke pihak yang berwenang seperti polisi atau security setempat yang ada di perumahannya. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Hukum. Undang-Undang Perlindungan Hukum menyatakan bahwa jika seseorang kehilangan atau mengalami kecurian barang dalam jangka waktu 3 tahun, maka ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri dari tangan siapapun yang ditemukan. Kemudian adanya usulan kebijakan. Pemerintah dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak kehilangan barang atau kecurian. Seseorang yang merasa kehilangan barang dapat menuntut kembali barangnya yang hilang dari orang yang menguasai barang tersebut. Kemudian, dalam mengatasi masalah kehilangan barang atau kecurian, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak terkait seperti DPR, penegak hukum, dan masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam berkehidupan sehari-hari. Kewajiban bagi yang menemukan barang hilang adalah memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat atau penjaga setempat seperti security ataupun pihak berwenang tentang penemuan barang tersebut, sehingga yang merasa kehilangan barang ia akan dapat menemukan barang yang hilang tersebut dari orang yang melaporkan penemuan barang itu.
selanjutnya, adanya rencana tindakan. Pada kasus seperti ini, harus banyak mempersiapkan dan melakukan kewaspadaan. Di sini, tindakan yang harus dilakukan yaitu menggunakan sistem keamanan. Mungkin dengan alat-alat seperti memasang CCTV di area-area di perumahan masyarakat. Kemudian, membuat forum atau grup media sosial untuk menginformasikan adanya kasus kehilangan barang atau kecurian. Di sini, masyarakat bisa membuat grup atau forum seperti WhatsApp untuk menginformasikan apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan barang. Jadi, masyarakat yang lain bisa membantu untuk menemukan barang yang hilang tersebut atau melihat CCTV yang ada di perumahannya masing-masing. Kemudian, menghubungi pihak berwenang seperti polisi setempat. Jika mengalami kehilangan barang, setidaknya orang yang mengalami kehilangan barang tersebut akan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi setempat. Jadi, polisi setempat bisa langsung mengambil tindakan untuk membantu masyarakat tersebut yang merasa kehilangan barang menemukan barangnya lagi. Yang terakhir yaitu lebih memperketat keamanan dan kewaspadaan. Di sini, masyarakat harus memperketat keamanan dan kewaspadaan dengan cara masyarakat melakukan ronda malam dan lain-lain. Di sini tidak hanya masyarakat yang harus menjaga keamanan dan memperketat kewaspadaan. Polisi juga harus sering-sering berpatroli malam agar masyarakat setempat bisa terasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam berkegiatan sehari-hari. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.